البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Ayat yang berikutnya masih tentang apa? Al-muhafadzah 'ala sunnah wa adabiha. Baik. Wa qala ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. An dan fi'il mudhari yang setelahnya adalah fi ta'wilil masdar. Jadinya apa? Yaitu apa? Musibatahum, yaitu maf'ul bih dari falyahdhar. Musibatahum boleh kalau dia ingin masdar mimi, tapi kalau masdar yang umum adalah isabah. Isabatahum. Isabatahum fitnah. Baik. Falyahdhar, maka hendaknya berhati-hati, hendaknya menghindar. Alladzina, dia sebagai apa? Sebagai fa'ilnya. Yukhalifuna an amrih, menyelisihi perintah atau yang lebih umum yaitu syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayat ini terkait dengan apa? Terkait dengan kewajiban untuk taat kepada Nabi. Ini menunjukkan orang yang menyelisihi Nabi, menyelisihi syariat Nabi, maka dia terancam. Terancam apa itu? Antusibahum fitnah, mereka tertimpa fitnah. Ini adalah apa? Adalah siksaan berupa hati, siksaan hati. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka tertimpa siksaan yang pedih, menimpa mereka siksaan yang pedih. Ini adalah siksaan yang berupa apa? Berupa fisik. Makanya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, atadruna mal fitnah? Al fitnah hiya syirik. Li'annal insan idza khalafa syai'an min amrin Nabi SAW la'allahu an yazil. Yang dimaksud fitnah di sini adalah kesyirikan. Karena boleh jadi ketika seseorang itu menyelisihi sunnah Nabi SAW, maka dia akan menyeleweng, dia akan menyimpang. Ini adalah hukuman hati. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Manakala mereka menyimpang, maka sekalian Allah Ta'ala simpangkan hati-hati mereka. Ini adalah fitnah, yaitu berupa hukuman hati. Nah, semakin orang menyimpang, semakin apa? Semakin siksaan di dunia akhiratnya akan semakin pedih dan keras. Taib. Kemudian atau yang kedua adalah au yusibahum adzabun alim, atau mereka tertimpa siksaan yang pedih. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsirin rahimahullah taala, boleh jadi di dunia mereka tertimpa bencana, boleh jadi mereka itu terkena hukuman syar'i, yaitu dipotong tangannya karena dilarang mencuri tetap mencuri, atau dia itu dicambuk 80 kali karena dilarang mencemarkan kehormatan wanita mukminah, ternyata dia tetap mencemarkan kehormatannya tanpa hak, atau dia itu dibunuh karena apa? Karena dia membunuh orang lain padahal kita sudah dilarang membunuh tanpa hak, atau dia dibunuh karena apa? Menjadi istilahnya apa ya? Menjadi perampok. Nah, itu juga apa hukumnya? Boleh jadi dia dibunuh atau disalib atau diusir, atau faktor-faktor yang lain yang menyebabkan dia terkena hukum had. Ini semua adalah apa? Ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Imam Malik rahimahullah taala ditanya, "Wahai Abu Abdillah, bagaimana menurut pendapat Anda kalau saya ini menyegerakan ihram saya agak mundur beberapa jarak dari apa? Beberapa mil dari miqat, ingin apa? Menambah ibadah." Maka beliau mengatakan, "La fa inni akhsha 'alaika ani al-fitnah." Jangan lakukan itu karena saya takut engkau akan tertimpa fitnah. Orang ini mengatakan, "Ayu fitnatin asobatni wa innama akhartuha amyalan." Fitnah apa yang akan menimpa saya? Saya cuma sekedar yaitu mengundurkan mikot itu beberapa mil saja dengan niat baik, niat menambah ibadah. Beliau mengatakan, qala Allah Ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang yang menyelisihi sunnah Nabi, menyelisihi syariat Nabi, itu merasa takut mereka akan tertimpa fitnah atau tertimpa siksaan yang pedih. Fa ayu fitnatin a'zam an taz'ama annaka khairun wa a'lam min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Fitnah apa yang lebih besar daripada engkau itu menyangka engkau lebih tahu tentang agama daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini memang peringatan yang keras bagi orang yang membuat bid'ah. Karena apa? Sebenarnya dia menganggap dirinya lebih tahu tentang agama yang baik dan disukai Allah, lebih tahu tentang pahala daripada Rasulullah SAW. Baik, ini adalah beberapa peringatan para ulama tentang masalah bahayanya melakukan penyelisihan terhadap perintah Nabi atau syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah salah satu dalil yang digunakan oleh para usuliyun tentang apa? Bahwasanya al-asl fil amr adalah lil wujub. Asal dari perintah adalah kewajiban. Buktinya apa? Sampai Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak mengikuti apa perintah Nabi ini, terancam mendapatkan fitnah. Sementara kita sudah tahu bahwasanya di antara dhabit dari al-kabirah adalah apa? Yaitu orang itu diancam dengan suatu hukuman, baik di dunia ataupun di akhirat. Nah sekarang Allah Ta'ala mengancam orang yang menyelisihi perintah Nabi, dia terancam dengan fitnah di dunia atau hukuman. Fitnah hati ataupun hukuman. Hukuman berupa fisik, menunjukkan bahwasanya yang sengaja menyelisihi perintah Nabi ini terancam dengan apa? Dengan dosa besar, bukan hanya dosa kecil tapi dosa besar. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin di dalam Syarah Usul min Ilmil Usul, dan juga dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim kalau tidak salah di dalam Zadul Ma'ad ketika membicarakan masalah apa itu? Masalah umrah di Hudaybiyah itu. Rasulullah sampai marah, menunjukkan bahwasanya asal dari perintah adalah apa? Lil wujub. Sayyid ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Alim maksudnya adalah mujib mu'lim. Wazan fa'il bermakna muf'il, yaitu menyakitkan. Kalau maksudnya musibah fitnah kat sini, maksudnya siksaan hati tu gimana? Kalau maksudnya siksaan hati, maksudnya tadi itu yaitu hatinya dijadikan menyimpang dengan apa? Akhirnya masuk kepada kesyirikan, masuk kepada bid'ah dan sebagainya. Nah, ini adalah siksaan dari Allah Ta'ala. Dan kenapa dikaitkan dengan bid'ah, dikaitkan dengan kesyirikan? Ma'ruf, karena apa? Allah Ta'ala telah berfirman, am lahum syuraka usyara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka sebagian dari agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Menunjukkan bahwasanya kesyirikan ini, bahwasanya bid'ah itu adalah apa? Cabang dari kesyirikan. Makanya Syekhul Islam mengatakan di dalam Iqtidah Shiratal Mustaqim, tidak ada satu pelaku bid'ah pun kecuali di dalam hatinya ada satu cabang kesyirikan. Mungkin syirik kepada orang lain, yaitu dia taat kepada apa? Kebid'ahan yang dibuat oleh syekh dia atau wali dia yang dianggap sebagai wali atau ustadz dia, atau mungkin dia yang berbuat syirik terhadap dirinya sendiri, memposisikan dirinya sebagai apa? Pembuat syariat, syirik dalam rububiyah. Semuanya adalah syirik. Dan ini akan apa? Terancam dengan hukuman yang sangat keras. Yaitu apa? Orang yang menyimpang hatinya, maka dia nanti akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.